looked like the chance. Butuh rumah lebih besar. KPRBCA kuncinya. In Sampurna University, your future success is our priority. No matter where you are or what you want to be, we are here to help you reach your goals. A top-notch education, a state-of-the-art facility, and the peace of mind of safety. Shaping the leaders of the next generation through the pathways of a world-class education. Saat ini, kita terus bergerak dalam era digital. Guna meningkatkan daya saing, maka hal yang sangat penting untuk dilakukan adalah penguatan inovasi di berbagai sektor usaha di Indonesia. Menjawab kebutuhan tersebut, Universitas Prasetya Mulia mengembangkan konsep Collaborative Learning by Enterprising. Kami adalah institusi pendidikan tinggi yang berfokus pada pengembangan entrepreneurship dan melalui 14 jurusannya berorientasi masa depan. 4 tahap Collaborative Learning by Enterprising yang kami kembangkan adalah: pertama, kolaborasi antar mata kuliah; kedua, kolaborasi antar program studi; ketiga, kolaborasi antar school; dan keempat, kolaborasi dengan perusahaan, institusi pendidikan, serta pemerintah. Karena kami tahu, doing is more important than just knowing. Halo semua, hari ini aku mau explore kampusku nih dan mau infoin ke kalian semua betapa mudahnya kehidupan kuliahku di BINUS. Di BINUS University, pembelajarannya bisa secara offline dan online, jadi kita bisa belajar di mana aja dan kapan aja. Jangan khawatir, keinginan kalian untuk terus belajar akan sangat dihargai di BINUS. Contohnya nih, kalau kalian punya sesuatu yang ingin didiskusikan atau ingin kalian tanyakan, boleh banget langsung menghubungi dosen atau orang yang ahli di bidangnya. Ada lagi nih yang lebih oke. BINUS punya 2+1+1 program yang ngasih kalian kebebasan untuk pindah dari kampus utama kalian ke BINUS University yang ada di kota lain. Jadi, kalian bisa kuliah 2 tahun di kampus asal. 1 tahun kalian bisa memilih untuk ikut mobility. Sarapan pagi dengan ketan, setelah itu mencuci kain. Senang hati saya ucapkan selamat datang para hadirin. Selamat datang teman-teman semua di acara Lomba Melukis Six Potion 2021. Bagi yang belum tahu nih, Six Potion adalah cup tahunan sekolah Magnum, dan tahun ini kita mengambil tema Carpe Diem. Kami selaku panitia mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kehadiran teman-teman. Sebelum itu, para peserta dimohon untuk merename nama menjadi peserta underscore nama dengan huruf kapital seperti pada contoh yang sudah diberikan di slide. Pada hari ini, saya Jessica dan saya Sharon akan menemani kalian dari awal hingga akhir. Sepertinya Kak Esthernya sudah hadir ya. Gimana kabarnya Kak? Baik. Oke, baik ya Kak. Selanjutnya kita mulai membahas mengenai lomba hari ini yuk. Untuk lomba kali ini kami mengangkat tema yaitu Life in Quarantine.
Wah, keren banget loh. Sesuai banget ya sama kondisi sekarang. Jelas dong. Nah, untuk hasil karyanya, dapat langsung dimasukkan ke link Google Drive yang sudah kami kirim melalui grup WhatsApp dan kolom komentar pada Zoom ini. Tanpa berlama-lama lagi, kami persilahkan para peserta untuk memulai lomba pelukis Sixplosion 2021. Good luck! Good luck teman-teman. Dan kita juga tidak boleh lupa berterima kasih kepada para media partner kita yaitu Explore Pensi, Mediarga Event, Moto Event, Share Event, Event Jakarta, Rockstar Mac, Heartline FM, dan Look Event ID. Karena tanpa bantuan dari mereka, acara kita mungkin tidak akan sebenarnya sekarang ya, Cik. Iya dong. Terima kasih ya para media partner atas bantuannya. Ngomong-ngomong, Share, tadi selama promo itu kamu kata lagu apa? Chill-chill gitu ya. Enak banget loh, sampai aku terngiang-ngiang nih. Bentuk cinta itu, ya kamu. Pengen deh aku masukin ke play Spotify aku, biar malam minggunya nggak sepi-sepi gitu. Aduh, jangan nyanyi deh, Cik. Kupingku bentar lagi rusak dengan kamu nyanyi. Kasian ya kamu di rumah malam minggu kesepian. Kalian jangan ikutin jomblo ngenes yang satu ini ya. Daripada ngenes gitu, mendingan kalian ikut closing semak 6. Ada Eklat dan Solusi yang tadi nyanyi itu loh. Tapi tenang guys, suaranya pasti lebih bagus dari Cika yang jelas sih. Wah, jahat banget sih kamu ya. Kayak kamu nggak jomblo aja nih. Ih. Sorry ya, aku mah single. Kalau single kan pilihan, kalau jomblo itu nasib. Beneran deh, yuk ikut yuk. Seru banget pastinya. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu Eklat dan Solusi, yuk nonton video klip dari mereka. Aku tak tahu apa yang lain darimu hari ini. Apa itu karena sepatu flatmu atau kukumu yang baru kau warnai? Pernahkah kau bertanya seperti apa bentuk air tanpa wadah? Pernahkah kau mengira seperti apa bentuk cinta? Rambut warna-warni bagai gulali, imut lucu walau tak terlalu tinggi, pipi cabi dan kulit putih, senyum manis gigi kelinci membuatku tersadar bentuk cinta itu, ya kamu. Kini ku tahu apa yang lain darimu hari ini. Itu bukan karena sepatu flatmu atau kukumu yang baru kau warnai. Pernahkah kau bertanya seperti apa bentuk air tanpa wadah? Pernahkah kau mengira seperti apa bentuk cinta? Rambut warna-warni bagai gulali, imut lucu walau tak terlalu tinggi, pipi cabi dan kulit putih, senyum manis gigi kelinci membuatku tersadar bentuk cinta itu, ya kamu. Oh. Pernahkah kau bertanya seperti apa bentuk air tanpa wadah? Pernahkah kau mengira seperti apa bentuk cinta? Rambut warna-warni
bagai gulali, imut lucu walau tak terlalu tinggi. Pipi cabi dan kulit putih, senyum manis gigi kelinci. Rambut warna-warni bagai gulali, imut lucu walau tak terlalu tinggi. Pipi cabi dan kulit putih, senyum manis gigi kelinci, membuatku tersadar bentuk cinta itu. Ya kamu, oh, cuma dirimu untukku, bentuk cinta itu kamu. Oh ya kamu. Jaga dulu jarak kita, jika tak ingin akhirnya kau menangis lagi. Jangan terlalu kau dekat, jangan buat terikat, coba kau rasakan lagi. Mungkin kau dapat perannya, tapi hanya sebagai bayang-bayangnya saja. Jangan minta jatuh cinta, luka lama ku juga belum reda. Beri dulu aku waktu untuk sembuh sendirinya. Jangan minta jatuh cinta, sakit sebelumnya masih kurasa. Beri waktu hingga aku mampu lupakan semua. Jangan terlalu kau dekat, jangan buat terikat, coba kau rasakan lagi. Mungkin kau dapat perannya, tapi hanya sebagai bayang-bayangnya saja. Jangan minta jatuh cinta, luka lama ku juga belum reda. Beri dulu aku waktu untuk sembuh sendirinya. Jangan minta jatuh cinta, sakit sebelumnya masih kurasa. Beri waktu hingga aku mampu lupakan semua. Jangan minta jatuh cinta, luka lama ku juga belum reda. Beri dulu aku waktu untuk sembuh sendirinya. Oh, bukan ku tak jatuh cinta, lelah ulang kesalahan yang sama. Ku ingin kita jalani cinta, ku ingin kita jalani cinta tanpa tergesa, tanpa tergesa.
Wah, suaranya bagus banget ya. Jadi nggak sabar nih nunggu hari Sabtu. Dan kamu tahu nggak? Uang hasil pembelian tiketnya akan didonasikan 100% ke Subshare loh. Kalian bisa membantu anak-anak pejuang penyakit berat. Jadi tunggu apa lagi yuk? Pesen tiket Cosings Magnum ya. Anyways, gimana teman-teman lombanya? Pastinya keren deh hasilnya. Pada serius banget yang ngerjainnya tadi. Ya loh, kasian banget sih, tapi udah 4,5 jam loh guys mereka di Zoom ini. Tapi nggak apa-apa guys, perjuangan kalian itu nggak bakal membohongin hasil. Mantep, Cik. Tumben bijak. By the way, kamu akhir-akhir ini baca berita gak? Hah, emang ada apa Sharon? Itu loh yang Presiden Jokowi udah divaksin corona. Oh, yang itu. Wah, kalau aku jadi dokternya sih atau pingsan kali ya. Tapi sebuah kehormatan banget sih bisa memberi vaksin kepada presiden. Iyalah, valid no debat. Tapi karena vaksin udah mulai didistribusikan, berarti bentar lagi kita bisa offline dong. Nggak sabar sih, tapi udah PW juga di rumah. Gimana dong? Ya itu mah kamu. Aku mah bentar lagi udah mau lulus nih. Tapi ya, aku juga rada gugup sih mau masuk ke dunia perkuliahan. Apalagi aku udah lama banget nggak ketemu orang baru, jadi nggak bisa bersosialisasi gitu loh rasanya. Nah, sama banget. Untung aja Smack 6 ngadain Six Potion ini ya. Jadi kita bisa nge-explore banyak hal baru dan mengembangkan minat bakat kita juga. Sekalian belajar nge-MC gitu, kan keren. Ya gak, Cik? Setuju banget aku, kalau nggak ada acara ginian ya. Pasti aku kerjanya itu cuma bangun, sekolah, makan, tidur, bangun, sekolah, makan, tidur. Gitu-gitu terus masa. Iya kan, setuju banget. Wah, kayak enakan ngobrol nih kita sampai nggak sadar kalau juri kita juga udah kembali dari breakout room nih. Jadi nggak sabar untuk tahu pemenangnya. Tapi sebelum itu, mari kita dengar komentar dari para juri. Tes, kedengeran? Halo, Tes, kedengeran ya? Beneran, Kak. kedengeran ya? Nah, untuk peserta yang pertama kita namanya Grace Abigail. Mari silakan Kak Asta dan Kak Esther untuk memberikan komentar. Kalau saya dulu nih kali ya, Kak Esther ya. Kalau saya melihat di sini, ini sebenarnya mau menceritakan kehidupan, tapi lewat benda-benda mati yang ada di sekitarnya kan. Kalender gitu kan, kemudian meja berantakan, itu kelihatannya ada video call, kemudian di luar rumah ada macam-macam propaganda, lalu pengumuman waspada penyakit, kemudian ada seragam yang digantung. Nah, bagi saya ini menarik ya, ada semacam upaya untuk menceritakan lewat benda-benda mati, tapi kalau menjadi masukan bagi Grace ya, untuk menjadi masukan, apa bedanya dengan, jadi karyamu ini adalah karya yang bisa difoto bukan digambar, kira-kira seperti itu. Kalau kita gambarkan, gambar itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditangkap oleh fotografi gitu. Kalau seandainya ada orang yang rumahnya seperti ini kan bisa difoto aja. Jadi ada nilai lebih dari seni rupa itu adalah ketika kamu menggambar sesuatu yang tidak bisa ditangkap dengan foto. Kira-kira begitu. Jadi bukan rekap kejadian, tetapi gambaran kreativitas dan perasaan gitu. Tapi bagi saya ini menarik karena kamu punya ide menceritakan kejadian tapi dari benda-benda mati. Itu kalau dari saya. Ya, kalau dari aku sendiri, mungkin kan temanya live in quarantine gitu, jadi aku berharapnya kayak ada aktivitasnya gitu sedikit mungkin, sama untuk pewarnaannya mungkin bisa agak lebih rapi dikit, tapi aku sudah suka banget sama penggabungan warnanya karena memang warnanya kayak kalem gitu kan. Itu aja sih. Next, mungkin. Nah, ini kalau dari saya ya, ini menarik sih, apa tuh namanya. Kehidupan work from home tuh ya gitu ya, apa tuh namanya, atasnya rapi, bawahnya berantakan nggak apa-apa, gitu ya. Jadi ada semacam, apa tuh namanya, refleksi si Crescentia ini ingin berefleksi bahwa ketika hidup itu cuman yang dilihat itu hanya pada layar, ya maka yang perlu rapi ya bagian yang nampak pada layar aja, ya itu menarik sih.
Tapi kalau dari saya kan itu bagian kosongnya masih banyak banget tuh di kertas ini. Nah, itu bisa diisi apa lagi itu kan? Yang lebih bercerita lagi selain daripada oh ya gue mau Zoom meeting, ini pakai kemeja aja gitu. Kira-kira gitu. Itu kalau saya. Mungkin Kak Esther? Kalau aku sih mau bilang ini komposisinya kayak agak miring gitu. Kan harusnya kayak lebih agak ke tengah gitu. Tapi aku suka banget apa kayak kamu bikin background-nya, terus cara melukisnya itu kayak benar-benar beda dari yang lain gitu. Sama karakternya sendiri itu ada kayak personality khususnya gitu. Itu aja buat aku. Baik, terima kasih Kak Asta dan Kak Esther untuk komentarnya. Wah, mantul banget ya Cik lukisannya. Iya loh, aku sampai kaget banget nih. Selanjutnya peserta ketiga kita adalah Katia Pelangi. Mari silahkan Kak Esther dan Kak Asta untuk memberikan komentar. Aku dulu mungkin ini bagus banget Kak secara teknisnya kayak proporsi mukanya, terus detail di maskernya, di topi apa sih ini kayak topi tenaga medisnya gitu, sama bajunya. Dan ini tuh sudah kayak jelas banget. Terus mungkin yang aku cuma harus baca dikit lagi, oh ini tuh orang mungkin lagi pesta atau lagi pergi keluar dan nggak berartiin tenaga medisnya yang benar-benar berusaha buat selamatin nyawa-nyawa yang lagi terancam saat ini gitu. Jadi ini maknanya udah bagus, terus tekniknya juga bagus, sudah tersampaikan dengan baik sih menurutku. Mungkin Kak Asta? Oke, kalau dari saya, untuk Katia ya, saya melihat kamu punya kemampuan untuk menggambar wajah dengan baik ya, yang mana ini kan tidak semua orang bisa ya. Lalu kamu berani, itu saya sangat salut di situ. Jadi proporsi wajah ini mengambil setengah bagian kertas ya. Jadi kamu percaya diri juga di situ bahwa kamu percaya bahwa wajah yang kamu gambar itu bisa menceritakan maksud kamu gitu. Dan ini saya kira sukses gitu kan. Apa tuh namanya, wajah-wajah yang sendu yang mengenakan masker, wajah-wajah dengan apa alat pelindung itu. Nah, itu bisa memperlihatkan kontras dari orang yang hidupnya ya hanya santai-santai saja gitu ya. Ya itu kekontrasan itu sampai dan saya puji usahamu ini bagus. Itu kalau dari saya. Terima kasih Kak Asta dan Kak Esther untuk komentarnya, sangat membangun banget ya. Nah, peserta keempat kita adalah Shana Carlinda Fernley. Wah, keren banget ya, Cik. Ya, keren banget ya, sumpah. Proporsinya bagus banget. Oke. Kami persilahkan Kak Asta dan Kak Esther untuk memberi komentarnya. Kak Esther mungkin mau coba duluan. Oke. Ini menurutku ini bagus banget, bisa kayak benar-benar mengkomposisikan dan menjelaskan kayak kehidupan kita sehari-hari sekarang itu cuma gini-gini aja, tapi tetap bisa membawa kehidupan di kayak lukisannya. Kayak walaupun kita masih di dalam, tapi kita bisa benar-benar kayak benar-benar menghargai kayak hal-hal kecil kayak ada gitarnya, terus ada alat lukisnya di belakang, terus kita masih bisa ada teknologi buat Zoom sama teman-teman gitu. Dan menurutku ini sudah bagus banget, cuma yang mungkin bisa ditingkatkan itu kerapiannya sama perspektifnya aja sedikit. Kak Asa mungkin? Ya, kalau dari saya sendiri ya, saya melihat jadi kalau di dalam menggambar suasana itu memang kita harus punya kepekaan untuk menangkap bahwa ruangan itu bukan hanya latar belakang tapi juga tempat seseorang hidup gitu. Dan ini kelihatan ya, ruangannya itu sangat hidup, bahwa ada yang tinggal di situ, ada personality-nya sama seperti personality orang yang tinggal di sana. Dan itu sangat dapat ya di situ. Personality ini. Itu saya sangat salut, tapi kalau masukan dari saya, ingat bahwa lomba ini adalah soal punya tema tertentu dan tema tertentunya ini bisa kamu tampilkan. Misalkan kenapa orang ini hidup di kamarnya seperti ini kan, unsur carpe diem, kemudian unsur work from home, kemudian alasan kenapa dia work from home-nya itu belum nampak dari sini ya, belum terlalu. Tapi itu masukan kecil aja. Dari segi kepekaan berkarya ini udah sangat bagus. Itu kalau dari saya.
Oke, baik. Masukannya sangat bagus ya. Kemudian ada siapa, Cik? Kemudian peserta kelima kita adalah Nicole Aurel Swantoni. Kami persilakan Kak Asta dan Kak Esther untuk berkomentar. Kak Asta dulu mungkin? Oke, kalau saya ya, ini Karen ini sepertinya pengalaman apa tuh namanya mengolah warna dan menggambarnya ini udah cukup lama ya. Kayaknya nggak mungkin orang belajar gambar 1-2 kali pegang pensil kayak gini itu agak mustahil itu ya. Tapi terlepas dari itu, saya suka bisa naruh botol kaca di situ ya. Itu kan suatu kepekaan yang kita bisa bilang bahwa oh ini adalah orang yang karantina di ruang tertutup tanpa harus mengatakan gede-gedean ini karantina gitu kan. Pokoknya ada orang-orang yang di ruang tertutupnya disumbat, di luarnya ada virus gitu kan. Nah, ini metafora yang bagus karena tanpa diberitahu, tanpa kita harus baca apapun, orang udah tahu, oh ya ini memang orang yang melindungi dirinya sendiri di dalam ruangan. Kira-kira seperti itu. Dan olah warnanya juga sangat oke ya. Mengolah catnya. Itu kalau dari saya. Kalau dari aku sendiri, aku suka banget kayak dari konsep awal waktu ngelihat foto ini, itu sudah langsung dapet gitu. Oh ini ternyata orang yang social distancing, dia sendirian, tapi dia tetap kayak mau mengembangkan karyanya gitu. Dan ini kayak bener-bener kelihatan, dan juga ini lingkungannya di samping-sampingnya itu juga bagus banget, sama penggabungan warnanya ini juga udah bagus banget menurutku. Nggak ada komen apapun sih yang kurang, udah bener-bener bagus banget. Karen, udah itu aja. Ya, ini masa depannya cerah itu kalau seni rupa itu. Iya, bener bagus banget. Oke, terima kasih Kak Asta dan Kak Esther. Gila sih Cik, pada keren-keren banget ya Cik dia tadi. Iya nih Sya, para peserta kita tuh berbakat-bakat semua loh, aku sampai wow. Iya kan? Nah, selanjutnya peserta ke-6 adalah Evelyn Vernia. Mari silakan Kak Esther dan Kak Asta untuk memberi komentarnya. Saya duluan kali ya. Okay. Saya melihat di sini memang ada upaya untuk membuat semacam doodle art gitu kan. Doodle art jadi memang tidak punya niatan untuk menggambar realis atau menggambar kartun atau menggambar apa, tapi semacam modelnya gaya ngedoodle. Ya nggak apa-apa, tapi kalau masukan untuk saya ya, apakah ceritanya kelihatan jelas? Ya, ceritanya kelihatan jelas. Ini ada orang-orang yang kira-kira stay at home gitu ya, melakukan segala upaya untuk stay at home. Tapi harap diingat-ingat juga kalau di dalam doodle art itu bukan hanya itu saja yang menjadi aspeknya, tapi juga ada penguasaan ya. Ada penguasaan teknis, yaitu kalau rumah itu apakah hanya seperti itu aja. Ya, bentuknya kan macam-macam rumah, apakah jendela hanya begitu aja, posisi orangnya bagaimana, gerakannya gitu. Karena kalau doodle art itu kan yang menarik justru di detail-detail kecilnya kan. Nah, saya kira adalah baik kalau Evelyn ini detail-detail kecilnya juga diperhatikan. Kayak catnya itu kan sebenarnya bisa lebih rapi lagi. Itu kalau dari saya. Oke, untuk Evelyn yang menurutku belum disebutin sama Kak Asta itu untuk buat karya ini tuh lebih jelas tanpa harus menambahkan tulisan lagi gitu. Jadi karyanya ini harus sudah cukup jelas agar kita juri ini sudah bisa mengerti, oh ini tentang kayak gini. Nah mungkin bisa dikembangkan lagi bagian situ, sama masih ada banyak banget space putih di rumahnya, mungkin bisa diolah lagi gimana gitu supaya lebih hidup. Udah itu aja sih. Oke, terima kasih Kak Asta dan Kak Esther buat komentarnya. Selanjutnya, peserta ke-7 kami adalah Revaldi Ardiansyah. Bagus banget ya lukisannya, Cik. Iya dong, aku dari tadi tuh lihat dia tuh kerjanya serius banget. Oke, mari silahkan Kak Esther untuk memberi komentarnya. Kak Asta mungkin? Oke, kalau saya, Revaldi ini kamu memang punya pendekatannya model pendekatan fine art gitu kali ya. Jadi maksudnya punya banyak metafora gitu di situ. Jadi ada perlambangan di situ. Gambar-gambar ini memang bukan sesuatu yang dimengerti dengan sekali lihat, tapi melambangkan lambang-lambang tertentu seperti yang kamu tulis di sini. Ada bunga, sulit bergerak, dan gitu. Pandemi yang menjadi suram. Apakah itu diperbolehkan? Tentu saja boleh ya, karena ini art ya. Tapi
harap kamu ingat sekali lagi bahwa lukisan ini punya tema gitu ya, dan tema itu punya cerita gitu. Maka itu cerita itu kalau orang lihat itu harus sampai. Apakah ini sampai dengan orang sekali lihat? Saya kira perlu ditingkatkan lagi ya kemampuan storytelling kamu di situ. Karena kan orang harus mikir dulu, ini saya lihat apa gitu ya, gitu kan. Sedangkan ada tema gitu kan kita harus menghubungkan kembali kepada tema gitu. Kalau gitu saya nggak bebas dong, ya tentu saja bebas, tapi kamu harus consider ada orang yang melihat, kira-kira begitu. Itu kalau dari saya. Kalau untuk Revaldi, menurutku ini kayak bener apa yang tadi Kak Asa bilang itu kayak kurang masuk sama temanya. Walaupun kamu sudah kayak jelasin panjang lebar, oh ini maksudnya ini, maksudnya ini. Cuma untuk orang yang melihat karyanya ini kayak kurang paham gitu loh. Ini apa maksudnya? Kan kita harus benar-benar berpikir keras gitu kan. Ini maksudnya apa gitu. Kan waktu kita ngelihat karya orang itu kita nggak langsung lihat tulisannya kan supaya ngerti ini maksud karyanya apa dulu gitu. Kan pasti kita lihat karyanya dulu. Jadi menurutku itu aja. Pesannya itu kayak kurang keluar, kurang tersampaikan dari karyanya sendiri. Itu aja sih. Oke, komentarnya bagus banget ya, Cik. Iya loh, sangat membangun. Makasih ya Kak Esther dan Kak Asa. Oke, selanjutnya mungkin. Next. Ini saya langsung aja kalau gitu ya. Ya, boleh, Kak. Ini untuk Devani, kalau idenya menarik ya. Jadi kamu pakai pendekatan doodle art itu tadi, seperti tadi juga ada. Itu menggunakan di dalam masker itu ada banyak cerita. Yang mana itu semua oke ya, tapi saya mau menyoroti juga gambar-gambar kecil itu menceritakan kayaknya tuh cerita orang yang hidupnya happy-happy gitu ya. Sedangkan kalau kamu lihat di luarnya kan ini kan kita punya niatan bahwa mau bilang ini blessing in disguise kan. Kalau orang lihat sekilas kan lihat warna biru seterang ini kok apakah ini biru yang sedih gitu kan. Kan niatnya kan mau di maskernya bahagia lalu di luarnya gloomy gitu kan. Tapi yang di bagian luarnya itu belum se-gloomy itu kalau yang saya lihat. Itu sih kalau dari saya. Kemudian aspek kerapihan bisa lebih dikejar lagi. Itu kalau saya. Tapi idenya sangat menarik ya. Iya. Ini kreatif banget, original. Kreatif banget memang. Tuh aku melihat karya ini pertama kali itu kayak bener-bener mikir, ini maksudnya apa gitu kan. Kan kita bener-bener mikir untuk merhatiin setiap detail-detailnya. Jadi untuk Devani ini bagus banget untuk detailnya. Tapi kalau bagian rambutnya itu kurang jelas. Ini mau suasana apa, atau itu jendela, atau korden, atau apa gitu. Nah, terus untuk kerapiannya mungkin bisa ditingkatkan lagi. Sama untuk warna yang virus-virusnya itu kurang timbul, kurang kelihatan gitu. Apa yang terjadi di luar. Itu aja dari aku. Wah, terima kasih Next, Kak mungkin? Asa dan Kak Esther untuk komentarnya. Selanjutnya, Ya. last but not least, Ya. Kak. Saya langsung ya kalau gitu ya untuk Nicole. Saya lihat ini ya Nicole ini sebenarnya juga punya kemampuannya mengolah anatomi dan gestur gitu ya. Orangnya lagi santai-santai gitu di situ. Kelihatannya pakai baju sekolah di atasnya itu kelihatan seragam sekolah ya. Kemudian bawahnya celana pendek. Nah, tapi ini juga saya mau menyoroti dua hal yaitu warna ya. Warna yang kamu gunakan di sini sangat mute. Mute itu artinya ya semuanya punya tone yang sama gitu. Apakah itu ada maksudnya? Kalau ada berarti itu belum terlalu jelas tapi pokoknya ya sangat mute dan masih juga banyak bagian putih di situ. Lalu yang kedua itu kan sebenarnya kamu mau bikin di luar itu kebakaran itu kan sebenarnya lambang kan, melambangkan keadaan yang carut-marut di luar. Tapi kalau kelihatan seperti itu hanya seperti di luar sedang kebakaran aja. Jadi bukan perlambangan tapi ya beneran di luar lagi kebakaran. Nah, itu kan orang harus melihat
aspeknya bahwa oh ini lambang loh, ini adalah api yang melambangkan keadaan yang kacau, bukan api beneran gitu kan. Itu kalau dari saya ya, Nicole ya. Kalau untuk aku mungkin ini kan maksudnya di luar ada kebakaran, ada banyak hal yang terjadi gitu. Tapi yang aku kurang suka itu tindakan si karakter ini yang apa ya, nggak acuh tak acuh gitu loh. Apa yang terjadi ya udah, terus ada laptop di depannya, mungkin ada Zoom class atau apa, tapi dia kayak kurang memperdulikan tentang lingkungannya gitu. Menurutku sih itu, sama temboknya yang masih putih banyak banget, itu aja sih. Sama untuk pengumpulannya agak telat nggak sih? Ya itu aja untuk aku. Mungkin bisa next. Oke, terima kasih Kak Asta dan Kak Esther untuk komentarnya. Akhirnya ya Cik, sudah semua peserta diberi komentar oleh para juri kita. Iya, share komentarnya juga sangat membangun lagi. Keren banget deh juri kita ini. Iya, terima kasih ya teman-teman. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada para panitia kembali dan Kak Esther nanti yang akan melanjutkan ya. Terima kasih ya teman-teman semuanya. Terima kasih Kak. Wah, Sharon udah selesai aja nih kita ya. Pokoknya nih, siapapun yang menang ya, yang pasti semua peserta lomba melukis itu keren-keren loh, jago banget lagi. Aku yakin kalian udah penasaran kan, aku juga nih. Tapi sebelum itu, mari kita dengar sepatah kata dari Wakil Kepala Sekolah bagian kurikulum, Pak Adi. Oke, terima kasih Jessica. Terima kasih rekan-rekan panitia. Selamat sore semuanya. Udah malam ya. Selamat malam para peserta, para panitia, dan Bapak Ibu Guru yang mendampingi. Saya bersyukur dan berterima kasih. Kita masih bekerja sama, bekerja keras juga dalam acara ini. Yang pertama, saya mau menyampaikan salam dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Fongfong, kepada peserta. Saya ingin menyapa peserta nih. Ada yang dari internal SMAK 6 maupun yang di luar dari SMAK 6. Saya melihat tadi ada yang satu dari SMAN 1 Sragen ya. Ya, boleh di open mic, Mas. Namanya siapa? Halo, nama saya Revaldi Adiansyah, bisa dipanggil Revaldi. Oh, nggih, matur nuwun Mas, sudah rawuh di SMAK 6, jauh-jauh dari Sragen ya. Terima kasih atas partisipasinya. Ada juga yang dari sekolah lain yang di luar dari SMAK 6. Panitia mungkin bisa membantu. Dari mana saja? Dari Tirta Marta ya. Tadi saya lihat ada yang dari Tirta Marta. Ada dari Tirta Marta. Ya, terima kasih yang dari Tirta Marta. Boleh open mic yang dari Tirta Marta. Siapa namanya? Ya, nama saya sih Grace Abiel, ya dipanggilnya Grace dari SMAK Tirta Marta BPK Penabur. Oke, terima kasih Grace. Ya, salam buat Bu Haryanti ya, kepala sekolahnya. Lalu ada lagi dari sekolah lain, panitia, teman-teman? Ada dari IPK Fluid juga, Pak. Oke, yang IPK Fluid boleh open mic. Silakan. Ada 2 orang nih Pak dari IPK Fluid. Oh ya, terima kasih IPK Fluid. Ada Devani dan siapa? Devani dan Shana, Pak. Oh, Devani dan Shana. Oke, ada lagi selain itu yang dari luar? Sudah semua kah? Sudah, Pak. Oke. Ya, terima kasih para peserta yang sudah bergabung. Saya berharap karya-karya kalian ini bagus-bagus semuanya. Ya, bagi saya ini adalah kemampuan yang luar biasa di mana kalian bisa memvisualisasikan apa yang ada di sekitar dalam sebuah karya. Dan saya berharap ini jangan diletakkan begitu saja, tapi ini jadi satu portofolio karya kalian. Bagi kalian yang mau minat ke jurusan seni, khususnya melukis, mau di PTN, mau di PTS, mau di perguruan tinggi luar negeri sekalipun, itu nanti akan sangat bermanfaat untuk nilai jual kalian kepada universitas. Ya, saya bersyukur dan berterima kasih kalian sudah berpartisipasi. Jadikan masukan para juri, Kak Esther, terima kasih masukannya. Pak Asta juga terima kasih masukannya.
jadi semangat di dalam proses kalian mengembangkan kemampuan melukis ini ya. Salam dari Ibu Kepala Sekolah, terima kasih atas partisipasinya. Tetap jaga kesehatan dan terapkan protokol kesehatan supaya kita tetap sehat selalu dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Sekali lagi terima kasih atas kerja keras panitia, teman-teman panitia yang sudah sampai dengan malam ini. Terima kasih Kak Esther sudah memberikan banyak masukan. Kami juga terbuka bahwasannya bahwa lukisan bukan hanya sekedar gambar, tapi memiliki makna atau cerita di balik dari gambar yang ditampilkan atau divisualisasikan ya. Jadi ini menjadi satu pelajaran bagi saya sendiri untuk mengenali sebuah karya seni dari berbagai macam sudut pandang. Oke, teman-teman peserta, teman-teman panitia, teman-teman Bapak Ibu guru yang sudah mendampingi, ada Bu Elisa, Pak Claudio, dan Bapak Ibu yang lainnya, lalu anak-anakku juga yang ikut bergabung. Terima kasih semuanya. Dari saya itu saja. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam. Oke, baik. Terima kasih Pak Adi atas kata-katanya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kami persilakan Kak Esther untuk mengumumkan pemenang Lomba Melukis Explosion 2021 Carpe Diem. Oke, untuk dari pemenang ketiga dulu ya. Pemenang ketiga itu Shana Carlinda. Untuk Wah, selamat ya Shana. Oke. Selamat. Makasih. Congrats. Untuk pemenang keduanya Katia Pelangi. Selamat Katia. Semangat Katia. Dan yang terakhir, yang karyanya benar-benar sangat memukau, Karen Angela. Wah, selamat ya Karen. Selamat ya Karen. Pasti reaction-nya. Reaction. Oke. Selamat ya bagi para pemenang. Nah, bagi teman-teman yang belum beruntung, kalian jangan bersedih ya. Kalian tuh di mata aku udah keren banget. Sampai aku wow banget sih. Setuju banget. Wah, kalau aku ikut pasti juara 1 deh. 1 dari belakang tapi. Pasti dong, ya kali kamu juara 1 dari depan. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah sampai di penghujung acara. Dan sepertinya sudah waktunya bagi kami untuk mengundurkan diri ya teman-teman. Saya Jessica. Dan saya Sharon. Don't forget to seize the day and we'll see you in next explosion. Bye.